Hi everybody, it's a new day, it's a new week. Dan hari ini, aduh masih muka bantal banget. Gue bangun pagi, sekarang jam 8.46. Gue bentar lagi udah mau jalan. Jadi tuh hari ini rencananya gue mau vaksin. So today gue tidak puasa karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalkan gue nggak makan. Kalau misalkan gue perutnya tuh nggak ada isi. Jadi hari ini gue bakalan vaksin booster ketiga. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Karena gue sebenarnya dari semalam tuh kayak rada sebenarnya excited, tapi gue nervous juga karena kalau denger dari cerita orang-orang eh ada yang punya efek samping kayak demam gitu-gitu. Mungkin tergantung vaksinnya apa sih ya. Tapi mudah-mudahan sih gue nggak ada efek samping apapun gitu karena ya kepikiran aja gitu gue mesti ganti puasa berapa hari ini gitu kan, soalnya gue ya itu nggak puasa jadi mungkin harus ganti nantinya gitu ya. Mudah-mudahan gak kenapa-kenapa ya guys, cuman ntar harus beli paracetamol segala macam supaya aman gitu. And now sebentar lagi udah mau berangkat. Udah sih gitu aja, nanti gue update lagi ya guys, bye bye. Hi everybody. Jadi gue sekarang udah vaksin. Sorry ya kalau misalkan ini agak miring karena yang tempat mobil ini apa namanya? Dashboardnya kurang lurus. Jadi dan ada mikrofon di sini jadi mentok di kaca. Oke. Jadi gue udah vaksin. Terus sekarang gue lagi makan Honu. Ini dia the Honu. Look so yummy nggak sih Honunya? Gue tuh biasanya kalau makan Honu pesennya yang tuh regular terus udah itu aja. Soalnya biasanya ada orang-orang yang kayak nggak pakai sayurnya, nggak pakai cuka wakame-nya gitu-gitu kan. Kalau gue semuanya pakai aja nggak masalah. Atau ada yang suka minta ditambahin salmon sama tunanya gitu. Kalau gue nggak, biasa aja. Oke, sekarang gue sekalian mau cerita tentang vaksin gue tadi. Bukan tadi juga sih, sebenarnya perjalanan gue untuk mendapatkan vaksin ini tuh sangat amat panjang. Gue tuh awalnya udah kepikiran mau vaksin booster pas emang udah dari awal-awal udah diinin sama pemerintah kan. Sejujurnya gue lupa kapan, tapi gue udah mulai nyari-nyari itu terus dari gue sebelum puasa. Nah awalnya gue itu tuh mikir kayak ya udahlah, gue nggak mau vaksin di Jakarta, jauh gitu di pikiran gue karena gue juga masih ada tanggungan oma kan. Pada saat itu tuh oma juga lagi masih pergantian suster gitu-gitu. Jadinya kalau kalian mau tahu tinggal nonton di update on my live video, ntar gue link di sini. Karena masih dalam pergantian suster jadi gue nggak mau jauh-jauh, kayak ya udahlah di Jakarta aja, takutnya nyokap ngebutuhin gue gitu kan. Nah pas itu gue udah sempat nih ketemu sama puskesmas yang ada di deket rumah gue. Pas gue sampai sana, tulisannya tuh daftarnya on the spot, manual gitu. Daftarnya on the spot, dari jam 8 sampai jam 12 siang kalau nggak salah. Ya udah dong, gue datang tank gitu, jam 8 gue nyampe di sana. Tapi pas nyampe sana tuh orang-orang udah pada penuh banget, kayak gue kesiangan lah ibaratnya gitu. Nah terus gue tanya kan, Pak ini ada lagi nggak vaksinnya? Oh ada kok, kita ada 2 hari, hari Selasa sama hari Jumat katanya gitu. Mas datang hari Jumat aja, tapi saya saranin datangnya tuh jam 6:30 gitu. Ya udah, gue tunggulah sampai hari Jumat itu kan. Sampai hari Jumat gue datang bener-bener 6:30, ternyata tetap rame. Ya mungkin word got around, jadinya kayak semua orang disuruh datang pagi, jadinya semuanya datang pagi. Dan gue nggak kedapatan vaksin untuk pertama kalinya, dan gue ngerasa kayak ya Allah. Tapi ya emang sih, maksudnya kalau emang orang-orang tuh akan siapa cepat dia dapat gitu, apalagi daftarnya manual gitu kan di pikiran gue. Cuman yang gue kurang sama sistem manual itu tuh jadinya tuh kayak nggak beraturan, kayak orang-orang tuh main langsung masuk aja gitu, kayak siapa cepat dia dapat gitu kan. Jadinya vaksin tuh
cepat habis gitu kalau menurut gue. Kalau misalkan kita daftar online kan ya udah cuma vaksin tersedia hanya untuk yang hari itu aja yang daftar, ada kuotanya. Kalau udah penuh ya udah lo nggak bakalan dapet gitu. Jadi udah dikuotain ibaratnya gitu, udah diatur lah ibaratnya. Nah terus udah deh tuh gue nggak dapet vaksin first attempt gue nggak dapet vaksin booster. Akhirnya gue nunggu lagi, kayak gue meniatkan ya udahlah gue nunggu sampai yang ada daftar aja gitu, yang benar-benar ada daftar online. Karena waktu pengalaman gue vaksin dosis 1 sampai dosis kedua itu teratur banget karena lo udah daftar online. Terus screeningnya juga bagus, suruh tunggu 15 menit, terus ada ruang screeningnya sendiri kalau misalkan kita tuh ada apa-apa gitu-gitu deh pokoknya. Nah gue jadinya ada harapan untuk ya udahlah nunggu sampai ada yang buka gitu, kayak kalau misalkan di mall-mall atau di rumah sakit gitu-gitu. Nah akhirnya dapat deh nih gue waktu itu di attempt kedua gue di PIM, tapi gue juga nggak kebagian, sedihnya pas gue udah sampai sana. Udah rame juga, udah nggak dapet kuota, dan gue nggak tahu kalau misalkan awalnya tuh mesti daftar. Gue bingung kayak mesti daftarnya tuh kemana. Jadi pas kesana tuh kayak gue mau nanya gimana nih cara daftarnya biar bisa vaksin di sini. Sampai gue tuh download aplikasi Jaki, ditolongin kan sama temen gue. Udah lo download aja aplikasi Jaki itu banyak kok. Ntar dikasih tahu di puskesmas mana, di mana gitu. Nah pas gue lagi di PIM, gue nanya, ini kok nggak ada di Jaki, maksudnya Pondok Indah Mall gitu, tulisannya tuh nggak ada. Katanya berarti kalau udah nggak ada udah penuh dari Jakinya gitu. Nah abis itu gue kayak ya udah deh nggak jadi gitu, daftar di Jaki bisa, katanya si security itu bisa, tapi sekarang lagi penuh gitu deh kalau nggak salah. Nah, abis itu udah deh, nggak lama setelah itu curhat kan gue sama temen gue. Kata temen gue juga vaksin di PIM kok, katanya gitu, tapi daftarnya nggak dari Jaki. Terus dia ngirimin gue link gitu, kayaknya link untuk daftar vaksin di Pondok Indah Mall gitu, gue lupa linknya apa. Tapi itu langsung redirect ke website untuk ya lo daftar gitu. Cuman pas gue udah coba ya benar udah penuh semua untuk dalam 1 minggu. Kan biasanya gitu ya, vaksin dari hari Senin sampai Jumat apa beneran seminggu gitu, itu benar-benar penuh semuanya. Dan itu posisinya udah mepet banget pas udah mau puasa. Jadi gue kayak ya udahlah nunggu habis lebaran aja gitu. Dan kayak nunggu lagi sampai ada yang beneran bisa daftar, biar teratur. Gue juga nggak was-was gitu, kayak pas first attempt gue mau vaksin kan, itu jujur gue was-was sih karena daftarnya manual, karena bener-bener kayak siapa cepat dia dapat gitu. Nah sampai akhirnya udah nih, gue udah menjalani puasa apa segala macam, sampai akhirnya nyokap gue punya teman dan dia bilang katanya ada nih vaksin di Rumah Sakit Bunda Jakarta gitu, nih website linknya gitu buat daftar gitu. Ya udah akhirnya gue daftar untuk yang sekarang ini tanggal 21 April 2022 sekarang. Akhirnya gue udah vaksin, I'm vaccinated, dan baik-baik banget orang-orangnya. Ya iyalah rumah sakit, they have to be caring kan sama orang, jadi gue kayak ngerasa diurus. Terus ya udah vaksin, a great experience, walaupun lumayan panjang perjalanannya dari A sampai Z. Gue attempt 1, 2, 3, akhirnya yang berhasil yang ketiga sekarang ini gitu. Ntar kalau misalkan kalian masih mencari vaksin booster, nanti link pendaftaran buat si Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta ini gue taruh di description box ya guys, kalau kalian mau vaksin dosis ketiga. Yaudah, gue mau makan dulu, abis ini gue mau lanjut jalan pulang. Kalau misalkan ada update apa-apa, nanti gue update lagi. Oke? Bye-bye.
Hi everybody, now I'm at home. Gue tadi nyampe rumah sekitar jam setengah 4 ya, 4 kurang 20 lah, jam setengah 4, iya 4 kurang 20. Gue kayak brain fog gitu sekarang. An update sih sebenarnya sekarang gue mau mengupdate diri gue, karena kan setiap vaksin itu pasti bakal ada efek sampingnya dong. The vaccine that I took was AstraZeneca, dan katanya sih AstraZeneca terkenal banget sama demamnya, apalah segala macam itu. Cuman selama ini, sejauh ini alhamdulillah banget gue nggak merasa ada kayak demam yang tinggi gitu tuh nggak. Cuman gue ngerasa nih tangan gue kayak rada apa ya, bukan kesemutan, pokoknya iya kayak kesemutan gitu sih, agak pegel, mulai pegel-pegel. Tadi pas pertama kali disuntik gue gak ngerasa pegel sama sekali, gak gimana-gimana. Cuman setelah sekitar 1,5 jam gue vaksin, kan gue tadi makan tuh. Nah, sebelum makanannya datang tuh gue udah ngerasa pala gue tuh berat banget. Gue tuh gak ngerti kenapa. Terus punggung gue dingin, as my dokter umum likes to say. Badannya mulai greges gitu. Ini sekarang kaki tangan gue dingin, ya kayak orang mau nggak enak gitulah badannya. Tapi mudah-mudahan gue nggak demam sih, karena gue rada ngeri. Soalnya orang-orang tuh cerita sama gue katanya AstraZeneca tuh demamnya gimana banget gitu. Gitu deh. Dan oh ya, gue lupa disclaimer, bukan disclaimer sih, gue lupa ngasih tahu sebenarnya kalau misalkan hari ini tuh gue nggak puasa. Gue lupa ngasih tahu di awal video, jadi sekarang gue ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh lagi nggak puasa, karena gue takut kalau misalkan gue puasa malah jadinya kenapa-kenapa, karena perut kosong, nggak ada isinya. Terus gue juga nggak minum air putih, karena tadi juga orang yang lagi nge-screeningin gue bilang katanya banyak-banyakin aja minum air putihnya gitu. Badannya kalau udah mulai terasa nggak enak baru minum paracetamol, katanya sih gitu. Nah sekarang gue cuma mau ngupdate aja, badan gue sekarang tidak apa-apa sih sebenarnya, kayak nggak enak gitu. Cuman gue berharap nggak demam. Udah gitu aja ya. Jadi I'll see you on my next update. Mungkin I'm gonna update you guys selama 3 harian ke depan. Kalau misalkan hari kedua, which means tomorrow, hari kedua setelah gue vaksin gue nggak apa-apa, then it's gonna be okay. Ya pokoknya lihat aja deh ke depannya gimana gitu. Oke? I'll update you guys later. Selamat berbuka puasa, karena sekarang udah jam 6.39 tadi. Oke deh, see you. Hi guys, good morning. Sorry ya I look like so messed up right now. Tapi I think efek vaksinnya udah mulai berasa nih di gue. Jadi semalam itu sekitar jam setengah 1 gue udah ngerasa nih kok badan gak enak nih, kayak aneh gitu deh rasanya. Terus kayak ya udahlah, mungkin gak apa-apa, gue pikir kayak gitu. Terus pas jam 4, ini sekarang jam 4 pagi, gue ngerasa meriang. Dan gue langsung ganti baju. Udah gitu gue tuh gak pernah kalau sakit tuh sampai meriang gitu, yang sampai gini-gini, yang bener-bener ya gitu deh, kayak orang meriang. Terus ini ujung-ujung jari gue tuh dingin gitu loh, tangan sama kaki gue, terus badannya tuh anget gitu. Supaya gue bisa minum panadol paracetamolnya, gue akhirnya makan nasi kayak gue mau sahur. Mantap. Tidak pernah menyangka gue akan merasa seperti ini. Nanti kalau misalkan ada update apa-apa lagi, I will update you guys later. Gue harus makan dulu ini sama minum obat, and I'm gonna try to sleep some more gitu. Sama ya mau salat subuh dulu sih, baru habis itu tidur. Bye bye. Hi everybody, so actually this is the next day. Kemarin kan gue bilang gue sebenarnya masih merasa tidak enak badan, cuman dibanding kemarin yang jam 4 pagi ya kalau nggak salah. Iya, dibanding kemarin I feel so much better. Walaupun sekarang
dibandingin kemarin ya. Walaupun sekarang gue masih ngerasa kayak badan gue nggak enak gitu, dan tangan kiri gue tuh pegelnya minta ampun, bener-bener pegel banget. Jadi kemarin itu, let me tell you the story. Gue kemarin yang pas jam 4 pagi bangun itu, gue sarapan kan, terus gue langsung minum Panadol paracetamol. Dan as I was waiting for it to go down the food, terus obatnya bereaksi, gue tuh kayak cuma duduk diem doang gitu. Itu tuh rasanya badan tuh kayak apa ya, kayak parah banget gitu loh. I have never felt that way kalau misalkan gue sakit gitu. Badan gue tuh bener-bener menggigil yang gini-gini. Terus ujung-ujung jari gue tuh bener-bener dingin, linu-linu gitu sampai ke kaki. Gue gak ngerti deh, itu tuh parah sih menurut gue. Padahal gue berharap banget gue gak bakalan ngerasain yang kayak demam banget atau demam lebay yang kayak orang-orang bilang kalau misalkan vaksin AstraZeneca. Cuman ya itu kan tidak memandang bulu ya. Walaupun mbak gue tidak kenapa-kenapa kemarin, tidak berarti bahwa gue bakalan kayak mbak gue bodinya. Jadi ya udah, kemarin itu udah pas gue udah ngerasain enakan gara-gara minum obatnya, gue bener-bener tidur, terus bangun jam 9 apa jam 10 gitu. Terus gue lanjut makan lagi, minum Panadol lagi. Terus jam 11 siang gue bener-bener tidur sampai jam 3 sore. Itu gue bener-bener di tempat tidur gak ngapa-ngapain. Gue sampai gak nyalain AC gara-gara gue kedinginan kan. Ya kedinginan plus kemarin juga Earth Day. Jadi kayak yaudah I participate in Earth Day. Kalau kalian ada yang participate in Earth Day, that's good. Apapun itu terserah, kayak misalkan mengurangi sampah plastik atau ya macam-macam lah contohnya gitu-gitu. Cuman kemarin yang bisa gue lakukan adalah hanya matiin AC gitu. Oke, gue lanjut. Udah nih, gue bener-bener cuma tiduran doang. Gue gak ngapa-ngapain. The only time when I got up itu tuh cuma ke toilet, ngambil makanan, ke kamar nyokap gue bentar, terus udah kayak gue report ke nyokap gue kayak apa yang gue rasain gitu-gitu. But most of the time gue cuma di kamar bener-bener tiduran, gak ngapa-ngapain, karena gue ngerasa kayak gak enak banget badan gue. Bener-bener sekarang aja sebenarnya masih gak enak, kayak punggung gue kayak masih bolak-balik panas dingin gitu. Cuman overall gue udah gak apa-apa sih dibanding kemarin, karena kemarin parah banget, teparnya tuh setepar itu. Dan semuanya itu berkat ini. Terima kasih banget Panadol paracetamol. Gak bohong, ini tuh bener-bener ngebantuin gue. This is not sponsored ya. Gue beneran ngerasa enakan banget setelah minum ini. Gue minum ini tuh dari hari pertama vaksin. Itu udah 2 kali. Ya pokoknya harusnya sih lo minum ini kalau abis vaksin itu 3 kali ya. Jadi bener-bener 3 kali sehari. Bener kan? Iya, 3 kali sehari. Supaya lo tuh ngerasa kayak enakan gitu. Dan jujur gue jadi enakan banget gara-gara ini membantu banget. Tapi mungkin orang-orang berbeda ya, maksudnya obat paracetamol itu berbeda-beda. Cuman yang gue pilih sih kemarin ini gitu. Dan ini benar-benar membantu gue banget untuk gue bisa tidur, gue bisa tenang, gue nggak terlalu menggigil. Yang gue rasain sih habis minum obat ini ya gue keringetan ya. Namanya paracetamol kan pasti untuk membuat lo keringetan kan, untuk nurunin panasnya. Tapi gue tuh gak panas sih kemarin, cuma panas dingin gitu, menggigil. Tapi ini membantu banget. Again, this is not sponsored. Gue cuma ngasih tahu aja the experience of me setelah vaksin terus minum obat ini, kayak bener-bener amazing. Ini membantu gue banget. Sekarang gue udah gak apa-apa. Dan gue berharap I continue to be gak apa-apa, because I'm going to end the video right here. Pokoknya setelah vaksin jangan lupa minum ini, Panadol paracetamol atau paracetamol yang lainnya. Terserah, your choice, free will. But what I choose to be my medicine, cuma ini gitu. Okay, so I'm just gonna end the video right here. Thank you guys so much for watching this video from the beginning to the end. Makasih, gue juga nggak bisa
berhenti berterima kasih kepada orang-orang yang emang masih subscribe ke gue, karena emang kemarin my absence selama sebulan nggak bikin video, kalian tetap subscribe ke gue. It means so much to me. Thank you, thank you, thank you, thank you. So thank you guys for watching this video. Don't forget to like my video, subscribe to my channel, and comment down below kalau misalkan kalian udah vaksin, terus rasanya kayak gimana, dan obat apa yang kalian pakai paracetamolnya untuk menurunkan demam kalian atau ketidakenakan badan kalian. Comment below in the comment section, dan ntar gue juga sekalian coba ya masukin link pendaftaran vaksin booster yang kemarin gue pakai. Gue nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak, tapi gue akan tetap cantumin aja, jadi ntar kalian cek sendiri. Oke, thank you guys for watching. I love you guys. Bye bye. Love you. Doain sehat-sehat aja, dan semoga kalian sehat-sehat juga. Dadah.